Salam saudara terkasih dalam Yesus, salam jumpa pada renungan harian Ambon Pagi. Hari ini pada akhir pekan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menuntun kehidupan kita. Oleh karena itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu. Dalam Kristus Yesus Tuhan, amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Kisah Rasul 27 ayat 15. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, gabe ditondong makapal nami jadi harani ina sotolak kapali terus mangalo angini gabe sosajo nama hami padir nama mayu payu buti kapali dioban alugui. Dalam bahasa Indonesia, kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan, karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang ambing. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kisah ini adalah ketika Paulus mau berlayar ke Roma karena dia sudah ditahan karena bersaksi tentang Kristus Yesus. Namun di dalam perjalanan menuju kepada Roma, kapal itu menjadi terkandas di timur laut karena memang ada angin yang begitu kuat yang melanda perjalanan mereka. Bukan hanya itu saja, dalam hal itu mereka sempat 14 hari 14 malam terombang-ambing di dalam ombak yang begitu besar, sehingga barang-barang dibuang dan makanan termasuk gandum harus dibuang karena ketakutan mereka terhadap badai yang begitu besar itu. Keadaan ini mengguncang beberapa orang di dalam imannya karena ada ketakutan bahwa mereka akan karam dan tidak tahu mau berbuat apa-apa. Kemudian Paulus mengatakan, jangan takut, karena memang tidak ada satu helai rambut pun yang akan dibiarkan oleh Allah menjadi mati oleh karena badai ini. Iman ini terus dinyatakan oleh Paulus ketika menghadapi dari hari ke hari terhadap badai yang terjadi. Kemudian setibanya di sebuah tempat, Paulus mengatakan bahwa mereka akan diselamatkan oleh Tuhan karena dia sudah melihat malaikat Allah yang datang untuk menyatakan keselamatan itu. Namun tidak seperti yang dipikirkan, begitu dikatakan maka badai selesai, bahkan terjadi lagi badai yang begitu besar. Kemudian mereka mencoba menyelami berapa dalam laut dan ternyata adalah sekitar 30 meter kedalamannya. Sehingga ketakutan menjadi terjadi bagi mereka, apakah nanti akan karam oleh karena tiba-tiba ada batu karang. Namun sesuai dengan perjalanan itu mereka menjadi menepi dan kapal itu menjadi hancur dan mereka berenang ke tepian dan terjadilah keselamatan bagi mereka. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kisah ini mau mengatakan bahwa perbuatan ataupun perjalanan iman yang dihadapi oleh Paulus ketika memberitakan firman Allah tidaklah mudah. Banyak tantangan daripada pemerintah yang menawan mereka dan yang akan memenjarakan mereka. Kemudian dan tantangan daripada alam di mana ada terjadi badai yang mengguncang iman mereka. Namun sesuatu yang luar biasa bagi Paulus adalah tidak menjadi hambar imannya, tidak menjadi takut untuk tetap menyatakan kebenaran dan tetap beriman di tengah-tengah badai yang terjadi. Sampai beberapa hari dia terombang-ambing di dalam kapal yang karam itu. Namun ia yakini dan mengimani bahwa sehelai rambut pun tidak akan menjadi hilang oleh karena badai tersebut. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika kita dihadapkan dengan kehidupan sehari-hari, orang yang takut akan Tuhan, yang selalu dekat dengan Tuhan, tidaklah terlepas daripada badai-badai hidup, tidak terlepas daripada persoalan. Namun sebagaimana Paulus tetap meyakini
bahwa Tuhan bersama dengan mereka. Demikian yang dihantar bagi kita pada saat ini, agar tetap meyakini apapun yang terjadi ada Tuhan yang selalu menjaga dan memelihara. Kita tidak akan dibiarkan menghadapi persoalan, pergumulan di luar daripada kemampuan kita. Sampai kepada karamnya kapal itu, Paulus masih tetap meyakini bahwa Tuhan tidak meninggalkannya. Demikianlah hendaknya kehidupan kita sebagai orang percaya. Apapun yang terjadi dan bagaimanapun keadaan yang mencoba untuk membuat kita takut, membuat kita cemas, membuat kita menjadi kehilangan arah, mari tetap ingat bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ada tangan Tuhan yang selalu menopang, menjaga kita di dalam pergumulan yang kita hadapi. Dengan keadaan sikap iman yang demikian, maka kita akan tetap berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita akan menjadi tetap menyerahkan diri kepada kehendak dan keputusan Tuhan. Biarlah badai itu menjadi memperlihatkan iman kita. Biarlah pergumulan itu akan menjadi mengkilaukan kedekatan kita dengan Tuhan. Janganlah menjadi hambar oleh karena badai yang begitu besar, oleh karena persoalan yang begitu banyak mencoba untuk meruntuhkan kita. Namun tetaplah bersandar kepada kehendak dan keputusan Tuhan, tetaplah mengandalkan Tuhan di dalam segala keadaan yang engkau hadapi. Dengan keadaan yang demikian, kita akan menjadi bersaksi bahwa Tuhan adalah tetap yang menjaga dan memelihara kita. Kita akan tetap mengimani bahwa Tuhan akan memelihara kita, tidak akan menjadi meninggalkan kita di dalam keadaan sulit yang kita hadapi. Biarlah firman ini menjadi kekuatan dan semangat baru bagi kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, mengingatkan kami bahwa Tuhan tetap memelihara, menjaga kami di dalam badai dan persoalan hidup. Bahwa kami akan tetap memperlihatkan iman kami yang tetap dekat dengan Tuhan di dalam situasi yang kami hadapi. Biarlah firman ini menjadi bahagian hidup kami, sehingga kami selalu melihat kemuliaan Tuhan dalam setiap langkah kami. Dalam Kristus Yesus, amin. Tuhan Yesus memberkati.